Terima kasih banyak Bang Samsul yang sudah mengantar diskusi kita, memberikan beberapa pemahaman terkait dengan apa itu agama lokal gitu ya. Bagaimana agama lokal ini melakukan relasi dengan apa namanya, dengan aktor-aktor non manusia di sekitarnya gitu ya, yang kemudian didefinisikan atau dideskripsikan sebagai sesama subjek gitu ya. Jadi bukan relasi subjek objek. Ini saya kira menarik ya, karena agama lokal memposisikan alam, lingkungan, dan semua hal yang ada di sekitarnya itu sebagai sesama subjek yang ketika diganggu maka dia juga bisa mengganggu balik gitu. Jadi itu menarik saya kira kaitannya dengan diskusi kita juga terkait dengan COVID pada malam hari ini. Dan tadi juga sudah banyak disampaikan misalnya beberapa praktek-praktek ritual yang dilakukan oleh berbagai agama-agama lokal di berbagai sudut Nusantara ini. Tadi sudah banyak disampaikan bagaimana mereka melakukan itu dalam kerangka menjaga relasi dan juga keseimbangan alam, dan tentunya praktek dialogis itu yang kemudian menjadi penting dalam kerangka membangun dan hubungan. Selanjutnya saya persilahkan ke Pak Samsurijal di Makassar untuk melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Ya, silakan Pak Samsurijal Adhan. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita semua, para bapak-bapak, teman-teman yang terlibat di dalam diskusi Zoom ya, terkait dengan bagaimana cara agama lokal dalam merespon sekarang ini terjadi wabah COVID-19 atau COVID-19 gitu. Saya kira tadi saya menikmati sekali sahabat saya, Abang Kite ya, maaf saya panggil Abang Kite biasanya dulu gitu, yang meskipun sekali-sekali diganggu, saya khawatir tadi itu yang mengganggu dia adalah agama lokal itu, jangan-jangan nggak dipanggil itu diskusi agama lokalnya gitu. Iya, baik, saya menikmati dari pemaparan Pak Syamsul Ma'arif tentang bagaimana respon agama lokal terhadap wabah, dan mulai dari mencoba mengantar kita tentang apa itu yang disebut dengan agama lokal ya. Ya saya kira saya sih tidak akan panjang lebar membicarakan tentang agama lokal, tetapi satu peneliti yang pernah meneliti tentang etnis di Indonesia namanya Hildred Geertz, ya saya kira dia menemukan setidaknya hampir atau lebih kurang 300 etnis di Indonesia, dan dalam pikirannya dia bahwa 300 etnis itu kemungkinan besar juga masing-masing mempunyai keyakinan gitu. Jadi bisa dibayangkan bahwa etnis-etnis kita ini yang beragam di Indonesia itu juga begitu banyak agama lokal yang ada di negeri kita ini atau di Nusantara ini. Nah, saya kira persoalan pertama ya tentang definisi agama tadi yang telah disampaikan oleh Pak Syamsul Ma'arif. Saya tidak akan mengulangi itu, tetapi saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita sebut dengan lokalitas itu sendiri, ya, atau kemudian kalau kita kaitkan dengan agama menjadi agama lokal, itu adalah bukan hanya berbicara soal tempat, bahwa ada satu komunitas yang punya agama dengan konteks hanya di lokalnya saja atau di sukunya saja, atau ada yang mengatakan bahwa itu adalah agama asli yang bukan berasal dari luar tapi berada di dalam sukunya itu sendiri dan tidak ada di tempat-tempat yang lain. Saya kira bukan di situ poinnya, tetapi lokalitas itu termasuk, saya kira nanti kita akan lihat bahwa agama lokal ini itu adalah sebuah ruang politis, ya, ruang politik, ya, di mana ada pertarungan tentang apa yang kita sebut dengan lokalitas ini. Ya, bagi orang-orang luar, ya, para penganut agama-agama besar yang berasal dari luar itu, yang kalau di Indonesia ada 6 agama yang diresmikan oleh negara, itu mengasumsikan bahwa yang disebut dengan lokal dan agama lokal adalah mereka yang masih dianggap kategori orang-orang yang masih melakukan kepercayaan yang berbau khurafat. Jadi ada semacam pemaknaan politis terhadap apa yang disebut oleh agama lokal,
baik oleh pemerintah maupun oleh para pemeluk agama resmi. Ya kita ini memaknainya seperti itu. Tapi saya kira sebaliknya juga, agama lokal juga mempunyai makna terhadap dirinya sebagai agama lokal, juga maknanya sangat politis sekali. Jadi ada pertukaran-pertukaran makna politis dalam konteks ini. Agama lokal juga menganggap bahwa mereka juga bukan sebenarnya agama yang betul-betul lokal ya. Ya itu hanya definisi orang-orang luar saja yang menganggap bahwa agama mereka hanya ada di lokalnya. Karena misalnya di satu komunitas yang saya kira juga Pak Syamsul Ma'arif ini pernah meneliti lebih dalam di sana, itu komunitas Tanah Tua Kajang, itu mengatakan bahwa kalau kita mau lihat sesungguhnya asal mula agama itu dari sana gitu. Jadi Kunin sampai Taswis Sulu. Jadi dari sinilah baru kemudian melebar keluar menjadi agama-agama yang kemudian dikenal Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya gitu. Jadi mereka juga membangun sebuah definisi tentang agama itu dalam definisi yang menurut saya sama-sama politis ya. Nah ini yang penting menurut saya yang menjadi salah satu hal yang kita jadikan atau kita garis bawahi dalam perbincangan tentang agama lokal. Kemudian selanjutnya dalam konteks kekinian, agama lokal di Indonesia ini kan memang susah didefinisikan sebagai agama yang betul-betul lokal yang tidak punya hubungan dengan agama-agama yang lain. Misalnya 6 agama yang resmi itu. Hampir semua agama lokal itu punya relasi dengan agama-agama yang kita anggap sebagai agama universal. Baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan seterusnya gitu. Sehingga ketika dia merespon sesuatu, termasuk nantinya merespon wabah, agama lokal itu sebenarnya juga kadang-kadang memadukan dengan perpaduan antara pengetahuan yang diambil dari agama-agama besar tadi itu dengan apa yang menjadi pengetahuan yang ada di mereka sendiri gitu. Jadi perpaduan itulah yang menjadi cara mereka untuk merespons kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar mereka, termasuk dalam konteks penanganan wabah ini gitu. Nah, saya berikan satu contoh ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa agama lokal saat ini betul-betul sifatnya lokal yang tidak punya perjumpaan dengan hal-hal yang di luar dirinya, termasuk dari agama-agama resmi. Misalnya kalau kita sekarang ini ke beberapa komunitas, melihat cara-cara mereka berdoa, ya, cara-cara mereka misalnya melakukan berbagai ritual. Ritual itu ternyata adalah ritual gabungan atau sebuah ritual hibrid ya, antara keyakinan agama resmi yang berasal dari luar dengan apa yang mereka yakini gitu. Nah, misalnya ada satu contoh yang menarik di sini, agama ya bisa kita sebut sebagai sebuah keyakinan lokal ya, yang biasa naik ke bawah karang yang disebut dengan haji bawah karang. Nah, itu dalam komunitas ini ada beberapa kepercayaannya atau doa-doanya ketika melakukan sesuatu itu kelihatan sekali bahwa dia menggabungkan antara agama-agama langit, agama-agama yang kita anggap agama universal itu, Islam dengan keyakinan lokal mereka. Misalnya disebutkan di sini dalam doanya, Nabi Muhammad ampak gani, Jibril ampaentengi, Nabi Rio atukan, dan seterusnya gitu. Nah, nama-nama ini kan menunjukkan bahwa di sini ada dari Islam, karena ini perjumpaannya dengan Islam, misalnya menyebutkan Nabi Muhammad, Jibril, dan seterusnya, tapi juga dia membentuk sendiri nabi lokal gitu, misalnya Nabi Rio, Nabi Nurun, Nabi Pahiloi, dan seterusnya. Itu nama-nama yang bersifat lokal gitu. Jadi dia perjumpakan antara nabi lokalnya dengan nabi yang dari agama-agama universal itu untuk dalam yang kemudian dilakukan sebagai bagian dari doa-doa ketika melakukan ritual gitu. Jadi bagi saya apa yang kita sebut juga dengan agama lokal saat ini, yaitu agama yang sudah mengalami perjumpaan dengan universalitas itu sendiri, sehingga tidak bisa disebut dengan agama lokal. Dan ini banyak sekali contohnya ya. Saya kira Pak Brusnen sendiri pernah memberikan satu penelitian dan tulisan yang menarik tentang ini, bahwa ada beberapa praktik yang dianggap lokal itu sekalipun itu banyak ditemukan juga di tempat-tempat yang lain, sehingga dia juga sekaligus bisa disebut sebagai sesuatu yang bersifat universal gitu. Itu mungkin dulu poin saya yang pertama. Lalu selanjutnya, bagaimana cara komunitas lokal ini merespon satu penyakit, termasuk saya kira dalam konteks ini wabah. Saat ini kan karena kita lagi dalam situasi pandemi COVID-19, ya bagaimana mereka merespon itu. Sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Syamsul Ma'arif soal mereka melakukan berbagai ritual gitu ya. Dan memang dalam cara-cara merespon komunitas lokal ini, biasanya ritual mereka itu dilakukan secara komunalitas. Ya, karena mereka memang prinsipnya agama-agama lokal itu berbasis komunitas, berbasis komunal gitu. Sehingga semua
perilaku atau upacara yang mereka lakukan itu selalu berbasis terhadap komunalitas itu sendiri. Bahkan dalam hubungannya dengan alam, dengan hewan, bahkan dengan virus sekalipun, itu juga dianggap sebagai satu bagian dari komunitas itu gitu. Sehingga upacara-upacara yang mereka lakukan, ya upacara yang hubungan antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Nah, tapi ada hal mungkin yang belum kita diskusikan pada kesempatan kali ini, bahwa agama lokal itu di dalam melihat semua hal, ya alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan bahkan penyakit sekalipun, itu melihatnya sebagai personhood. Jadi dia melihat sebagai satu makhluk yang sama persis dengan manusia, yang punya kepribadian gitu. Jadi mereka tidak boleh tidak boleh misalnya dianggap sebagai sesuatu objek yang harus dihabisi dan seterusnya gitu. Tetapi ada beberapa cara mereka untuk memperlakukan berbagai yang diistilahkan tadi oleh Pak Samsul Bahri dengan subjek-subjek itu tadi. Jadi semua itu tadi adalah subjek yang punya kepribadian, dan karena itu misalnya kalau ingin menangani satu hal, ya mereka harus tahu terlebih dahulu apa sih kepribadian daripada hal yang mereka mau lakukan hubungan tersebut gitu. Misalnya mereka mau berhubungan dengan kayu misalnya, ya, dia harus tahu dulu kayu itu sebenarnya, atau dia mau menggunakan kayu misalnya dalam pertukangan ini contohnya, ya, seperti tadi sudah saya sebutkan ada doa-doa yang dilakukan oleh komunitas lokal. Mereka harus tahu dulu apa sebenarnya kepribadian dari kayu itu, apa nama sesungguhnya dari kayu itu. Jadi misalnya tadi komunitas lokal kita itu kalau dia menyebut kayu itu dia sebut Nabi Nurung Sabun Nakajua. Jadi nama yang sesungguhnya dari kayu itu adalah Nabi Nurung. Jadi harus tahu dulu siapa dia ini, baru kemudian melakukan langkah selanjutnya. Nah dalam penanganan penyakit begitu juga. Komunitas lokal ini terlebih dahulu harus mengenali siapa sebenarnya ini yang sedang datang menghantui kita, gitu ya. Ya misalnya dulu, ya jadi ini bukan pengalaman baru sebenarnya bagi komunitas lokal menghadapi wabah. Dulu juga sudah sering terjadi wabah, dan komunitas lokal itu pertama-tama dulu mengidentifikasi siapa sih sebenarnya yang sedang datang yang sedang menghantui kita ini. Siapa namanya gitu. Dari situ kemudian setelah menentukan siapa namanya, tahu kepribadiannya, barulah bisa ditindaklanjuti pengobatan-pengobatan selanjutnya gitu. Jadi mereka ini jelas sekali memposisikan bahkan terhadap penyakit sekalipun, virus sekalipun, itu adalah subjek yang memiliki kepribadian yang harus disapa dulu baik-baik gitu ya. Jadi tidak boleh langsung misalnya, makanya kalau saya sendiri pribadi kalau ada orang yang memposting di Facebook atau di apa dengan kata-kata yang kesannya kasar terhadap virus itu timbul pikiran-pikiran lokal saya, wah jangan-jangan ini virusnya bisa menjadi emosi malah ini karena disapa dengan sebutan-sebutan yang kasar kan. Nah dalam prinsip komunitas lokal itu harus disapa dengan baik-baik dulu gitu. Jadi harus tahu siapa dia gitu kan. Kemudian dulu misalnya dalam praktek pengobatan itu kalau ada orang yang terkena penyakit menular yang disebabkan oleh virus, setelah diketahui siapa dia namanya, kemudian barulah dilakukan langkah selanjutnya. Kapan ini dilakukan pengobatan? Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh komunitas lokal itu. Setelah tahu siapa kepribadian yang datang ini, bagaimana kepribadiannya, baru ditentukan waktunya kapan kita mengobati dia. Jadi tidak sembarang, tidak misalnya begitu ada yang kena langsung tiba-tiba harus diobati pada saat itu juga. Harus ada masa-masa tertentu untuk melihat waktu yang tepat. Ya ini kalau di Sulawesi Selatan itu melihat dulu kutikanya gitu ya. Ada namanya apa? Kalau di Sulawesi Selatan Tandra Eso. Jadi dilihat dulu baik-baik hari yang paling cocok untuk mengobati si yang bersangkutan itu melalui kutika, melalui penanggalan-penanggalan tertentu. Setelah selesai itu, barulah kita bisa tentukan bagaimana cara kita memperlakukan si yang bersangkutan itu, yang terkena wabah itu. Ya, kebanyakan pertama kali dilakukan oleh kebanyakan orang-orang lokal atau katakanlah agama lokal, terlebih dahulu dia akan melakukan dialog yang baik dengan penyakit itu sendiri gitu. Makanya biasanya kalau di kampung-kampung itu kalau ada orang sakit, misalnya kalau di kampung saya itu disebut dengan semua penyakit itu namanya puru ya. Jadi penyakit-penyakit menular itu disebut semua puru.
Nah, puru itulah yang harus dikenali siapa nama sesungguhnya dari puru ini. Setelah itu ditentukan waktu pengobatannya, baru kemudian bagaimana kita memperlakukannya gitu. Nah, biasanya awalnya ini sudah ada hal yang selaras dengan medis modern. Misalnya mereka ditempatkan pada tempat khusus, tidak bertemu dengan orang lain. Tetapi juga ada perlakuan khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang sembuh gitu. Misalnya kita tidak boleh membuat penyakit itu semakin meradang ya, emosi dan seterusnya. Makanya itu kalau ada orang sakit biasanya di kampung, khususnya sakitnya itu sakit yang disebabkan oleh virus, maka kalau ada orang datang dengan emosi, biasanya langsung ditahan di luar. Jangan dulu masuk ke rumah kalau sedang dalam keadaan marah. Karena ada orang sakit di dalam gitu. Kita tidak boleh kondisinya sedang emosi, kemudian kita berhadapan dengan yang sakit itu atau mengunjungi yang sakit itu. Dan tidak boleh orang ada yang marah-marah. Bersuara keras juga tidak boleh. Bahkan ada penyakit tertentu ya, misalnya cacar ada beberapa cacar itu orang dilarang untuk menggoreng karena menggoreng itu suaranya terlalu keras, itu nanti mengganggu yang sakit gitu. Jadi diperlakukan dengan sedemikian formatnya terhadap yang bersangkutan itu karena yang bersangkutan itu dianggap sebagai satu kepribadian. Nah, baru setelah itu kalau misalnya mereka tidak bisa juga meninggalkan si pasien, nah barulah datang dukung yang pintar yang betul-betul mengetahui siapa ini yang penyakitnya ini apa, lalu mungkin mulai terjadi pertarungan antara si orang pintar ini, dukun ini dengan si penyakit tersebut. Tindakan-tindakan keras biasanya sudah dilakukan itu. Ya, biasanya ada beberapa ramuan-ramuan diambil, dipukulkan kepada yang sakit, dan saya pribadi pernah merasakan itu ya. Ketika sakit itu, sakit cacar, ya cacar waktu itu dukunnya datang untuk setelah dilakukan dialog yang baik-baik dan tidak mau keluar penyakitnya, dia datang dia pukuli saya, kemudian dia ada perlakuan-perlakuan khusus yang menyakiti saya, tapi itu kan karena yang yang penyakitnya itu tidak mau kembali ke tempatnya gitu. Selama penyakit itu mau kembali ke tempatnya, maka yang dukunnya itu atau sandronya itu tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang keras terhadap penyakit yang bersangkutan gitu. Nah, ini yang saya lihat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang lokal di dalam mengatasi atau memperlakukan satu penyakit, termasuk di dalam memperlakukan wabah gitu. Tetapi ada satu hal, poin penting kita di sini sebelum mungkin kita tutup atau saya akhiri apa yang saya sampaikan, bahwa komunitas lokal ini betul-betul memandang seluruh makhluk yang ada di luar dirinya, dan ini mungkin yang berbeda dengan pandangan kita ya, orang-orang yang pemeluk agama resmi itu, kemudian juga orang-orang modern yang menganggap bahwa alam itu adalah objek, ya, yang menganggap bahwa makhluk-makhluk selain Tuhan itu adalah objek kita. Orang beragama juga begitu kan. Misalnya dalam Islam itu kan kita memang diberi kesempatan untuk mengelola alam itu seluas-luasnya gitu ya. Semampu kita sebagai manusia, karena kita adalah subjek sementara mereka adalah objek. Nah, dalam komunitas lokal tidak memperlakukan seperti itu. Mereka alam ini, lingkungan kita ini, tumbuh-tumbuhan, pohon, hewan, bahkan virus sekalipun adalah sama-sama subjek yang memiliki kepribadian, dan karena itu kalau ada masalah seperti sekarang ini, ya misalnya terjadi wabah yang merajalela seperti yang kita kenal sekarang COVID-19, itu berarti ada yang salah dalam hubungan kita dengan alam gitu. Ada yang salah dalam relasi kita dengan subjek-subjek yang lain. Nah, karena itu biasanya komunitas lokal akan melakukan ritual untuk mencoba memperbaiki kembali itu, relasi antara kita dengan berbagai makhluk-makhluk tadi itu akan kembali terjadi keseimbangan alam, keseimbangan kosmologi gitu. Kalau itu tidak dilakukan, maka akan tetap terjadi beberapa hal, misalnya wabah, terjadi bencana alam, dan seterusnya gitu. Nah, ritual yang disebut tadi oleh Pak Samsul Ma'arif yang dilakukan oleh beberapa komunitas lokal, termasuk di Tator dan sebagainya, itu adalah bagian dari cara komunitas lokal kita menyapa alam agar hubungan ini berjalan kembali bagus, keseimbangan tetap jalan dan seterusnya. Nah, saya kira saya tidak tahu persis karena saya bukan ahli tentang virus ya, dan juga tidak pernah saya membaca tentang itu, tetapi boleh jadi juga mengapa muncul sekarang berbagai macam penyakit termasuk virus-virus ini, karena tempatnya yang tadinya mungkin di binatang tertentu, di alam yang lain, itu mulai diganggu oleh manusia. Kita mulai merebut tempat mereka sehingga dia harus mencari rumah-rumah tumpangan yang baru, yang akhirnya tumpangan yang baru itu ternyata jauh lebih bagus kayaknya ini, tumpangan baru kita yang bernama manusia ini.
merajalela di kita gitu. Mengapa? Karena kita sendiri yang salah. Awalnya mengambil tumpangan mereka, mengeksploitasi terlalu jauh alam ini, sehingga tidak ada lagi tempat mereka untuk menumpang dan mencari rumah baru. Rumah barunya itu adalah kita ini, manusia. Jadi perlu kita memang merefleksikan kembali soal itu, sehingga hubungan kita dengan alam ini perlu diperbaiki. Terakhir saya kira, memang dalam beberapa hal ada organisasi keagamaan tertentu, saya sebut saja ya, misalnya Nahdlatul Ulama, itu memang dalam beberapa hal ulamaannya itu tidak mempermasalahkan ritual-ritual yang dilakukan oleh komunitas lokal itu tadi. Ya, mengapa? Karena ulama itu sadar bahwa komunitas lokal itu ketika melakukan ritual yang berkaitan dengan alam, itu adalah cara mereka untuk menjaga keseimbangan alam itu tersebut. Cara mereka untuk menjaga alam itu. Cara mereka membangun ikatan dengan alam itu. Kalau ritual tersebut dihilangkan, ritual-ritual komunitas lokal itu dihilangkan, maka hubungan batin antara masyarakat, antara manusia dengan alam itu menjadi hilang gitu. Itulah sebabnya mengapa sekarang ini di beberapa tempat itu mudah sekali orang ketika ada misalnya perusahaan yang datang ya, saya tidak tahu apakah di Kalimantan seperti itu, ingin mengambil lahannya untuk dijadikan misalnya tempat pertambangan, itu dengan mudah dia berikan. Mengapa? Karena hubungan emosinya dengan alamnya itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi ritual selama ini dengan Allah yang mendekatkan mereka gitu. Mengapa itu terjadi? Ya akibat puritanisasi agama yang mengatakan hal ini semua musyrik, khurafat, bid'ah. Kalau di Kristen juga begitu, dikatakan bid'ah dan seterusnya gitu. Itu membuat akhirnya hilang ritual ini, hilanglah kemudian relasi antara manusia dengan alam yang mendekatkan mereka. Sehingga kalau ada orang yang datang mau mengeksploitasi alamnya, ya habis. Mereka berikan alamnya itu karena tidak ada hubungan emosinya lagi. Saya kira itu mungkin poin saya pada diskusi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.